Kalian tahu tidak perusahaan waralaba apa yang terbesar di dunia? Ya, betul. McDonald's. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesuksesan McDonald adalah layout strategi atau strategi tata letak dari perusahaan tersebut. Ingin tahu mengenai strategi tata letak? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novel Ilmi Fauzan, NPM 200120111118. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai strategi tata letak dari McDonald's. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas M yang diampu oleh Ibu Devinta. Yuk, mari simak video ini. Sekilas mengenai McDonald's. McDonald's adalah perusahaan fast food yang menandai kehadirannya di lebih dari 100 negara pada tahun 2020 dan melayani jutaan orang setiap harinya. Kita ketika mampir di outlet Amerika, India, atau Australia akan mendapatkan pengalaman McDonald's yang serupa dengan berbagai menu yang disesuaikan terhadap lidah negara masing-masing. Kembali ke 1955 ketika Ray Kroc menjadi agen waralaba dari pendiri perusahaan sebenarnya yaitu Richard and Maurice McDonald's. Tidak ada yang akan menyangka McDonald's akan sebesar sekarang. Konsistensi adalah strategi pertama dari kunci kesuksesan McDonald's. Sehingga ketika kita berjalan di McDonald's mana saja, kita akan mendapatkan pengalaman yang sama. Ray Kroc memiliki moto yaitu kualitas, servis, kebersihan, dan value. Yang mana moto ini dijaga sehingga McDonald's besar sekarang. Hal hebat selanjutnya adalah McDonald's selalu melokalkan cita rasa dari setiap item atau menunya sesuai selera masing-masing orang di negara manapun. Contoh terbesar dari hal ini yaitu di India, yang mana McDonald's beradaptasi dengan luar biasa, menyesuaikan kebutuhan vegetarian orang sana dan memiliki cita rasa yang tidak jauh berbeda dengan menu non-vegetarian. I'm loving it sebagai tagline McDonald's sekarang sudah diketahui oleh berbagai orang di penjuru dunia. Kehadiran McDonald's yang diciptakannya patut dipuji di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan negara-negara lainnya. Selanjutnya ke inti pembahasan, yaitu strategi layout atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan tata letak. Tata letak sendiri merupakan salah satu keputusan kunci yang menentukan efisiensi operasi dalam jangka panjang. Tata letak memiliki implikasi strategis karena menetapkan prioritas kompetitif organisasi dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya, serta kualitas kehidupan kerja, kontak pelanggan, dan citra. Tujuan dari strategi tata letak sendiri adalah untuk mengembangkan tata letak yang efektif dan efisien, yang akan memenuhi persyaratan kompetitif perusahaan. Mungkin dalam bahasa singkatnya, tata letak ini adalah tata ruang di dalam pabrik, kantor, maupun dalam suatu tempat. Sedangkan secara luas, tata letak pabrik sendiri adalah cara penempatan seluruh fasilitas-fasilitas produksi guna memperlancar proses produksi yang efektif dan juga efisien. Nah, begitu juga dengan restoran cepat saji yang kita bahas, yaitu McDonald's. McDonald dalam membuka gerainya juga memiliki standar khusus mengenai tata letak untuk menentukan efisiensi dalam jangka panjang. Lalu ada 7 inovasi besar McDonald's. Yang pertama, tempat duduk dalam ruang atau indoor pada tahun 1950-an. Lalu kedua, jendela drive-thru pada tahun 1970-an. Hal yang mendasari inovasi ini adalah ketika itu tentara Amerika dilarang membeli makanan dengan keluar dari mobil. Lalu McDonald's melihat masalah tersebut dan memberikan inovasi yaitu jendela drive-thru. Ketiga, menambahkan breakfast pada menu, yaitu tahun 1980-an. Keempat, menambah area bermain pada akhir 1980-an. Kelima, desain ulang dapur pada tahun 1990-an. Keenam, kios swalayan pada tahun 2004. Lalu ketujuh, 3 area terpisah, yang mana sesuai kepribadian. 3 area terpisah yaitu area pertama, zona betah lama yang memusatkan perhatian pada dewasa muda dan menawarkan perabotan nyaman dan sambungan wifi. Kedua, zona ambil dan pergi dengan counter-counter tinggi, bangku-bangku bar dan TV layar datar. Serta ketiga, zona fleksibel, yang memiliki stand warna-warni bagi keluarga, tempat duduk yang fleksibel juga, dan musik untuk anak-anak. Dari 7 inovasi besar yang dilakukan McDonald's ini, 6 diantaranya adalah inovasi dengan keputusan layout. Berikut sedikit cuplikan dari film The Founder yang mengisahkan sedikit tentang awal mula terbentuknya McDonald's serta suatu sistem
dalam dapurnya yang disebut SPD. Speed, that's the name of the game. The first stop for every McDonald's hamburger is the grill, manned by two cooks whose sole job it is to grill those all-beef beauties to perfection. Meanwhile, as the patty cooks, our dressers get the buns ready. Watch out. Burger crossing. Burger crossing. Take on the right and shoot on the left. Okay. Dick is running around with this stick, marking where all the equipment should be. Tuck in. Tony, are you going to skip the pickles when we're really doing it? Yes. No. No. Catch up. Here's your lazy Susan. And pickles and pickle and mustard. Here you are. Lantas, tata ruang apa yang dipakai oleh McDonald's? Ya, yaitu tata ruang berorientasi pada produk. Kelebihan dari tata ruang ini adalah yang pertama, biaya variabel yang rendah per unit yang biasanya dikaitkan dengan volume produk yang tinggi, lalu terstandarisasi. Kedua, biaya penanganan bahan material yang murah. Ketiga, menurunkan persediaan dalam proses. Keempat, pelatihan dan supervisi yang lebih mudah. Kelima, jumlah bahan material atau barang yang melatih suatu sistem atau proses berjalan dengan cepat. Namun suatu sistem pasti ada kekurangannya dong. Nah, kekurangan dari tata letak produk adalah volume yang diminta tinggi karena investasi besar yang diperlukan untuk menyelenggarakan proses. Itu pertama. Kedua, penghentian kerja pada satu titik dapat mengikat kegiatan operasional secara keseluruhan. Dalam hal ini ketika di dapur, suatu proses penggorengan hamburger atau pembuatan hamburger, jika ketika menggoreng daging ada masalah, maka hamburger tersebut tidak bisa jadi kan. Ketiga, fleksibilitas proses yang diperlukan bagi berbagai macam produk dan tingkat produksi dapat menjadi suatu tantangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan pengucapan kata ataupun kekurangan dalam video ini, kekurangan apapun saya dari lubuk hati terdalam mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.